6 kelas 6C. Saya Yusuf Tanjaya Pratoso. Saya Rizky Aprilio. Saya Naurani Domaira. Kami akan menjelaskan tugas PAI bab 6 mengenai isi pokok surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafatir dzikra sayazzakaru man yakhsha wa yatajannabuhal atqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nih, aku Naura. Ada siapa ya di sini? Say hi dong guys. Assalamualaikum. Halo guys, aku Rizky. Assalamualaikum. Halo guys, aku Yusuf. Halo guys. Halo Rizky, halo Yusuf. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya. Mau ngapain kita hari ini, Naura? Mau bahas apaan nih? Ayo, ada yang bisa tebak gak? Kita hari ini mau bahas apa? Kalian udah tahu kan surat yang aku tadi baca? Tahu dong, surat Al-A'la kan? Bener banget. Terus kenapa dengan surat Al-A'la? Nih dengerin, kalian tahu gak sih? Surat Al-A'la adalah surat yang paling sering dibaca sama Rasulullah loh. Tahu dong. Ah masa? Ih bener tahu. Rasulullah itu sering banget baca surat Al-A'la pada sholat Jumat, sholat duha raya, sholat witir, bahkan sesekali pada rakaat pertama sholat maghrib. Jadi benar kata Laura. Makanya surat Al-A'la berasa nggak asing kan di kita karena sering dibaca oleh imam dalam pelaksanaan sholat di berbagai masjid. Oh begitu. Oke teman-teman, kita mulai ya pembahasannya. Pertama, surat Al-A'la merupakan surat urutan ke-87 dalam Al-Quran. Yusuf, coba kamu jawab, ada berapa ayat sih dalam surat Al-A'la? Ayolah Yusuf, ditanya tuh, nyimaklah tadi pas Naura baca. Tenang, aku dengerin kok. Kayaknya 19 ayat deh. Bener mana orang? Bener banget, sekarang Iki. Surat Al-A'la termasuk golongan surat apa yo? Apa ya? Kayaknya golongan surat Makiyah dah. Jadi tumben bener. Lah, emang bener. Alhamdulillah nggak malu-malu di rumah. Iya bener Iki. Surat Al-A'la termasuk golongan surat Makiyah yang diwahyukan kepada Rasulullah setelah surat Al-Takwir. Ada yang tahu nggak arti nama surat Al-A'la itu apa?
Yusuf, kamu tahu nggak? Nama surat Al-A'la berasal dari kata Al-A'la yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya yang paling tinggi. Surat ini juga sering disebut dengan nama surah Sabis Rabbikal A'la atau surah Sabis. Masya Allah, jadi Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, dihafalkan, tetapi juga sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Alhamdulillah itu memang benar. Maka dari itu kita harus mengetahui pesan-pesan yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan surat Al-A'la. Kita harus tahu nih isi pokok yang terkandung dari surat Al-A'la supaya kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Emang apaan isi pokok dari surat Al-A'la? Jelasin dulu. Oke, gini ya. Secara umum, pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-A'la ada 4. Pertama, perintah untuk bertasbih dan berzikir dengan mensucikan nama Allah. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Allah memerintahkan kita untuk bertasbih dan berzikir melalui Nabi Muhammad dengan mensucikan namanya yang maha tinggi. Yang hal ini dijelaskan pada ayat pertama surat Al-A'la. Bertasbih dan berzikir merupakan perbuatan yang sangat ringan dilakukan, namun sangat berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bisa dilakukan kapanpun dengan tujuan untuk mengingat Allah. Iya benar, ada beberapa lafaz zikir antara lain tasbih, tahmid, takbir, istirja, dan lain-lain. Subhanallah, alhamdulillah, la Allahu akbar, la ilaha illallah. Mantap zikir. Oke, lanjut yang kedua ya. Yang kedua itu menjelaskan tentang karunia Allah. Melalui surat Al-A'la, Allah menerangkan bahwa Ialah yang menciptakan alam semesta dan menyempurnakan penciptaannya sebagai karunia bagi makhluk hidup di dunia. Dalam surat Al-A'la dijelaskan pula bahwa karunia Allah lainnya berupa diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingkar bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Oke, paham. Sekarang lanjut yang ketiga. Oke, lanjut yang ketiga ya. Pesan pokok yang berikutnya dari surat Al-A'la adalah perintah untuk berdakwah atau peringatan untuk berbuat kebaikan serta ancaman terhadap keingkaran. Perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan ini sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nei, aja. Kemudian juga dijelaskan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang mau menerima peringatan, serta balasan bagi orang yang ingkar adalah mereka akan masuki api yang besar dan dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Seramnya. Astagfirullahaladzim, mari kita belajar menjadi anak yang soleh dan soleha. Lanjut yang keempat, pesan pokok yang terakhir. Pesan pokok yang keempat adalah larangan selalu mementingkan kepentingan dunia. Pada ayat yang ke-16 dan 17 surat Al-A'la dijelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal kita sebagai seorang muslim selain mementingkan kepentingan dunia, kita juga harus berupaya keras untuk membesarkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Mengutamakan kepentingan kehidupan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia, akan tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat. Mantul, mantap betul Susu. Nah, sekarang udah tahu kan pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-A'la? Sungguh luar biasa, bukan pesan pokok yang terkandung dalam surat ini. Surat ini menjadi peringatan bagi manusia bahwa kehidupan dunia bersifat sementara. Sebagai sarana untuk mendapatkan di akhirat kelak. Nah, udah tahu kita sekarang. Kenal. Jadi kesimpulannya apa nih dari semua obrolan yang kita lakukan tadi? Bolehlah buat peningkatan kecil supaya teman-teman semua tahu secara garis besar obrolan kita.
Oke, aku buat rangkuman ya. Pertama, surat Al-A'la adalah surat yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh Rasulullah pada sholat Jumat, sholat duha hari raya, sholat witir, bahkan sesekali pada rakaat pertama sholat maghrib. Yang kedua, nama surat Al-A'la diambil dari ayat pertama yang berarti Maha Tinggi. Yang ketiga, jumlah surat Al-A'la terdiri atas 19 ayat. Yang keempat, pesan pokok surat Al-A'la secara umum ada 4, antara lain: pertama, diminta untuk bertasbih dan berzikir dengan mensucikan nama Allah. Yang kedua, menjelaskan kesempurnaan ciptaan Allah. Yang ketiga, perintah untuk berdakwah dan peringatan dan memberikan peringatan. Yang keempat, larangan terlalu mementingkan kepentingan dunia. Alhamdulillah, paham teman-teman. Menarik bukan obrolan kita. Udah nih, selesai, pulang yuk. Udah selesai nih pembahasan kita. Semoga apa yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yusuf mau nyampein sesuatu nggak? Apa ya? Ternyata kalau kita mengaji atau membaca Al-Quran itu, ya jangan sekedar membaca. Kita ternyata juga harus membaca artinya, supaya kita bisa tahu apa yang dimaksud dari ayat yang kita baca, supaya kita bisa menjalankan maksud tersebut dalam perilaku kita sehari-hari. Iya, ternyata benar banget. Kalau kita udah paham artinya tuh, terkadang bisa ngena banget di hati. Oh, ternyata benar, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau buat Iki, sebelum aku tutup, ada yang mau disampaikan itu buat teman-teman semuanya? Gak ada sih, cuma mau bilang makasih aja buat teman-teman semua. Dan maaf apabila banyak bercanda. Oke, udah selesai semua ya. Kalau gitu, kita tutup sesi diskusi kita hari ini. Aku Naura, minta maaf bila ada salah-salah kata, dan mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, terutama Iki dan Yusuf udah mau nemenin aku dan aktif sepanjang diskusi. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.